Teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita memasuki basic grammar yang keempat yang akan membahas tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menerangkan kejadian saat ini. Present itu artinya saat ini. Dan ini ada dua bentuk dalam simple present tense. Yang pertama bisa menggunakan to be dan yang kedua bisa menggunakan verb. Yang bentuk pertama yaitu bentuk kalimat afirmatif dengan to be. Nah, ini formulanya yaitu subjek, to be, dan predikat. Predikat ini kita bisa menggunakan kata benda atau kata sifat. Subjeknya I, you, we, they, he, she, it. To be-nya untuk I yaitu am, you, we, they, to be-nya adalah are, he, she, it, to be-nya adalah is, dan predikat kita menggunakan kata benda yaitu pilot. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan kata sifat. Contoh, I'm a pilot, you are a pilot, we are pilots, he is a pilot. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk kalimat negatif dengan to be. Mirip dengan bentuk kalimat yang sebelumnya, yang afirmatif. Di sini hanya ditambahkan not setelah to be. Contohnya, I'm not a pilot. Jadi setelah to be itu ditambahkan not di sini. Selanjutnya itu bentuk yes atau no question dengan to be. Nah, beda halnya dengan yang bentuk kedua, yang dua bentuk yang tadi. Kalau ini to be-nya diletakkan di depan sebelum subjek. Jadi contohnya, am I a pilot? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya apakah? Apakah saya seorang pilot? Apakah kamu seorang pilot? Kalau pertanyaan, jadi diingat bahwa to be-nya ada di depan sebelum subjek. Bentuk selanjutnya itu bentuk kalimat afirmatif dengan verb. Kalau ya tadi menggunakan to be, sekarang kita menggunakan verb. Formulanya itu subjek, verb, kemudian objek. Objek di sini bisa diganti dengan keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu, dan sebagainya. Contohnya di sini kita akan menggunakan verb bring. I bring a ball, you bring a ball. Nah, bedanya teman-teman bisa lihat di sini untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya itu tidak perlu ditambahkan apapun. Untuk he, she, it itu ditambahkan s dalam kalimat afirmatif. Contohnya, he brings a ball. Untuk kalimat negatif dengan verb ini mirip dengan yang tadi, cuma ini ada bantuan yang namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, untuk subjek I, you, we, they itu kata kerja bantunya menggunakan don't, he, she, it menggunakan doesn't. Kalau sebelumnya saya jelaskan bahwa kata kerjanya untuk subjek yang 4 ini tidak ditambahi, kalau yang ini ditambahi s. Nah, kalau yang bentuk negatif atau kalimat negatif ini semua verbnya tidak ditambahi s. Contohnya, I don't bring a ball. Sementara untuk he, she, it itu doesn't, menggunakan doesn't dan kemudian verbnya tidak ditambahi s. Selanjutnya bentuk yes atau no question dengan verb. Sama halnya dengan yang afirmatif tadi, bahwasanya kata bantunya itu, kata kerja bantunya diletakkan sebelum subjek. Jadi, do I bring a ball? Sama juga artinya di dalam bahasa Indonesia bahwa ini artinya apakah. Jadi, apakah saya membawa sebuah bola? Nah, bedanya dengan yang subjek di atas itu, kalau he, she menggunakan does. Dan kemudian verbnya tidak ditambahi apapun. Adapun fungsi-fungsi dari present tense, yang pertama yaitu menerangkan kebenaran umum atau general truth. Contohnya yaitu the sun rises in the east. Semua orang tahu bahwa matahari terbit dari timur. Fungsi yang kedua yaitu menerangkan fakta dan situasi permanen. Contohnya we are from Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu menerangkan kebiasaan sehari-hari. Contohnya, they always run in the park every morning. Jadi ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan setiap pagi. Dalam menerangkan kebiasaan, biasanya dalam present tense menggunakan adverb of frequency. Adverb of frequency yaitu menerangkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan.
Adapun jenis-jenis adverb of frequency ini ada beberapa. Always, selalu, usually, biasanya, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never. Dan ini adalah persenan seberapa sering suatu kegiatan tersebut dilakukan. Adapun bentuk dari adverb of frequency ini yaitu letaknya setelah subjek. Contoh, I always study after class. Jadi ini subjek, kemudian adverb of frequency, kemudian verb atau kata kerja, dan ini keterangan. Selanjutnya yaitu fungsi yang keempat, menerangkan perayaan dan kebiasaan adat. Contohnya, Americans celebrate Halloween on October 31st. Jadi menerangkan tentang perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Fungsi yang kelima yaitu menerangkan jadwal. Contohnya, our train leaves at 9 AM. Jadi ini jadwal yang reguler, yang biasa terjadi. Fungsi yang keenam yaitu memberikan instruksi. Contoh, open your book at page 10. Sit down please. Fungsi yang ketujuh yaitu menunjukkan arah. Contohnya, go down this street. Bisa juga menggunakan this way, turn left, turn right, go straight on, cross the road, crosswalk, dan sebagainya. Fungsi yang kedelapan yaitu digunakan untuk judul koran atau majalah. Skripsi atau tesis juga menggunakan present tense. Contoh di sini yaitu big fat man has big fat heart. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini has ini menunjukkan bahwa dia present tense. Boy discovers comet. Jadi discovers juga karena ada tambahan s ini menunjukkan bahwa kata kerja ini adalah bentuk present tense. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk subjek ketiga kata kerjanya ada penambahan s. Jadi ini ada beberapa bentuk kata kerja dalam kalimat positif untuk subjek he, she, it. Yang pertama yaitu tambahkan s pada kata kerja. Contoh, I sing. Nah, kalau menggunakan subjek I, dia tidak ada tambahan s. Sedangkan kalau dia pakai subjek he, jadi he sings, ada penambahan s setelah kata kerja. Bentuk yang kedua yaitu tambahkan is pada kata kerja yang berakhiran huruf o, ss, sh, ch, dan x. Contohnya I wash. Jadi kalau subjeknya I tidak ada tambahan setelahnya kata kerja, namun ketika dia subjeknya adalah orang ketiga, he atau she atau it, she washes her hands. Jadi ditambahkan is. Nah, kenapa ini ditambahkan is? Karena wash ini diakhiri dengan huruf sh. Jadi untuk huruf-huruf yang berakhiran, untuk kata kerja yang berakhiran huruf o, ss, sh, ch, x itu ditambahi is. Selanjutnya yaitu kata kerja yang berakhiran dengan huruf ie yang diawali konsonan, maka huruf tersebut diganti dengan ie dan ditambahi s. Contoh, I study. Ketika dia bertemu dengan subjek ketiga tunggal, he atau she studies. Jadi ini huruf y, kata kerjanya diakhiri dengan huruf y dan diawali dengan konsonan d. Jadi y-nya diganti dengan ie, kemudian ditambahi s. Latihan 1. Ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh, I'm a teacher. Kalimat negatifnya menjadi I'm not a teacher. Kalimat tanyanya menjadi am I a teacher? Soal yang pertama, they are football players. Yang kedua, Tom is in the same class with me. Yang ketiga, you are very happy. Silakan teman-teman kalau ingin mencoba. Oke, jawaban untuk nomor 1 yaitu bentuk negatifnya they aren't football players.
Bentuk tanyanya, are they football players? Jawaban nomor 2. Bentuk negatifnya, Tom isn't in the same class with me. Bentuk tanyanya, is Tom in the same class with me? Di sini harusnya ada kata tanya ya, tanda tanya. Jawaban untuk yang nomor 3, you aren't very happy. Untuk kalimat tanyanya, are you very happy? Latihan kedua, ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalau yang sebelumnya latihannya menggunakan to be dan yang sekarang menggunakan verb. Contoh, many Chinese eat noodles. Many Chinese don't eat noodles. Do many Chinese eat noodles? Pertanyaan yang pertama, Sheila likes to eat spicy food. Some people enjoy sushi. He takes off his shoes. Oke teman-teman, silakan kalau ingin mencoba. Adapun jawaban untuk nomor 1, kalimat negatifnya yaitu Sheila doesn't like to eat spicy food. Kalimat pertanyaannya, does Sheila like to eat spicy food? Jawaban untuk nomor 2, some people don't enjoy sushi. Kalimat pertanyaannya, do some people enjoy sushi? Jawaban yang untuk nomor 3, kalimat negatifnya, he doesn't take off his shoes. Kalimat tanyanya, does he take off his shoes? Baiklah teman-teman, di situ akhir pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk menonton video-video yang lain tentang materi-materi yang tidak kalah menariknya. Terima kasih telah mengunjungi dosen kita.